are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo semuanya, selamat sore. Dalam video kali ini kita akan membahas dua ajaran sesat besar dalam sejarah gereja, yaitu Arianisme dan Nestorianisme, serta bagaimana gereja Katolik membela iman yang benar melalui para tokoh kudus dan konsili-konsili besar. Yuk kita mulai. Apa itu Arianisme? Arianisme adalah ajaran sesat yang muncul pada abad keempat, dipelopori oleh Arius, seorang imam dari Alexandria. Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukan Allah yang sejati, melainkan ciptaan pertama Allah. Menurut Arius, ada waktu di mana Kristus tidak ada. Artinya, Yesus dianggap lebih rendah dari Allah Bapa. Namun, ajaran ini bertentangan dengan iman gereja Katolik yang percaya bahwa Yesus adalah sejati dan manusia sejati. Ia satu dalam kodrat ilahi dengan Allah Bapa. Ajaran ini menolak keilahian penuh Yesus yang sangat mendasar dalam iman Kristen. Pembahasan selanjutnya yaitu apa itu Nestorianisme. Nestorianisme adalah ajaran sesat lain yang muncul pada awal abad kelima, dipelopori oleh Nestorius. Nestorius mengajarkan bahwa dalam diri Kristus terdapat dua pribadi yang terpisah, satu pribadi ilahi dan satu pribadi manusia. Karena itu, ia menolak sebutan Maria sebagai Bunda Allah dan hanya mengakui Maria sebagai Bunda Kristus secara manusiawi saja. Gereja Katolik menolak ajaran ini karena Yesus bukan dua pribadi yang terpisah, tetapi satu pribadi ilahi yang memiliki dua kodrat, yaitu ilahi dan manusia. Maka benar, Maria disebut Bunda Allah karena ia mengandung dan melahirkan pribadi Yesus yang adalah Allah. Dan tokoh-tokoh gereja yang membela iman dalam menghadapi Arianisme adalah tokoh utama yang membelanya. Imam gereja adalah Santo Ignatius. Ia dengan tegas menyatakan bahwa Kristus adalah sehakikat dengan Bapa, dan tanpa keilahian Kristus, keselamatan manusia tidak mungkin terjadi. Dan untuk melawan Nestorianisme, tokoh utama adalah Santo Cyril dari Alexandria. Ia membela gelar Maria sebagai Theotokos dan menjelaskan bahwa pribadi Yesus tidak terbagi. Ia adalah satu pribadi ilahi yang memiliki dua kodrat. Selain itu, para bapa gereja dari Kapadokia seperti Santo Basil Agung, Santo Gregorius dari Nazir, dan Santo Gregorius dari Nisha juga berjasa besar dalam membela doktrin Tritunggal Maha Kudus dan menolak ajaran sesat yang berkembang. Konsili-konsili gereja untuk melawan Arianisme dan Nestorianisme. Gereja Katolik tidak tinggal diam menghadapi ajaran-ajaran sesat ini. Beberapa konsili penting diadakan. Di antaranya, Konsili Nikea I tahun 325 diselenggarakan oleh Kaisar Konstantin Agung. Konsili ini menentang Arianisme dan menegaskan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa. Dari sinilah kita mendapatkan rumusan awal syahadat Nikea. Dan yang kedua, Konsili Konstantinopel I tahun 381 memperkuat keputusan Konsili Nikea dan menegaskan keilahian Roh Kudus.
Konsili ini menyempurnakan syahadat yang kita doakan dalam misa sampai hari ini. Dan yang ketiga, Konsili Efesus tahun 431 diadakan untuk menanggapi Nestorianisme. Konsili ini menyatakan bahwa Maria adalah Theotokos, Bunda Allah, dan menegaskan bahwa Yesus adalah satu pribadi ilahi. Dan keempat, Konsili Chalcedon tahun 451. Konsili ini menegaskan bahwa dalam satu pribadi Yesus Kristus terdapat dua kodrat, ilahi dan manusia, tanpa tercampur, tanpa berubah, tanpa terbagi, dan tanpa terpisah. Konsili-konsili ini menjadi dasar penting dalam teologi Katolik dan memperkuat ajaran iman akan Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati. Dari sejarah ini, kita belajar bahwa iman Katolik tidak dibentuk dalam semalam. Iman kita dipertahankan dengan pengorbanan dan perjuangan para kudus dan Bapa Gereja. Mari kita terus memperdalam iman kita dan bersyukur atas warisan iman yang kokoh dan benar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.